sampahnya. Sini, daunnya di sini juga. Mana yang daun masuk? Tuh daun-daun kering tuh boleh. Yang daun-daun kering masukkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, kita membiasakan berdoa. Oke, silakan Ketua Kelas dipandu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan membaca doa tadi, pelajaran kita lancar hendaknya, kemudian bermanfaat bagi kita semua. Amin ya. Amin. Oke, selanjutnya kita berikan lagu wajib nasional. Oke, sama-sama. Silakan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.
dalam materi kita hari ini itu adalah tentang sampah organik dan sampah anorganik. Oke ya, itu ada dua macam di situ. Itu ada sampah organik dan ada juga sampah anorganik. Nanti kita harus bisa membedakan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Bapak yang menanyakan. Yang tahu sampah organik, angkat tangan. Contohnya apa? Silakan. Contoh dari sampah organik. Ya, silakan. Ada yang tahu? Ayo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada yang tahu? Silakan. Sampah organik itu contohnya apa? Ayo silakan, ketua kelas. Lihat di papan tulis. Nah, contohnya apa? Daun, ya, daun yang berguguran. Itu salah satu dari contoh sampah organik. Kemudian apa lagi? Ada daun yang berguguran. Terus sisa makanan. Kalau sisa makanan ini banyak ya. Contohnya apa? Dari tulang ikan bisa. Apa lagi? Ada kulit jeruk. Apa lagi? Kulit pisang. Apa lagi? Pokoknya semua sisa makanan. Ayo. Ah, silakan. Yuk. Ada lagi? Ah. Yang termasuk sisa makanan yang tidak dimakan ya. Nah, itu sisa makanan. Ya silakan. Ada ini kulit pisang, ada kulit semangka, ya, ada kulit pepaya, kemudian apa lagi? Ada kayak sejenis sayur-sayuran di situ. Ada apa lagi? Hah? Ayo, ada lagi? Banyak ya? Banyak sekali ya. Kalau yang namanya contoh dari sisa makanan itu banyak ya. Pokoknya yang kita makan kemudian yang tidak kita makan itu kita buang. Itu namanya sisa dari makanan. Kemudian ada lagi contohnya? Ada. Itu dari lapukan pepohonan. Itu juga termasuk dari sampah organik. Ya, di sini ada contohnya. Ini contohnya. Ini tadi contoh daun yang berguguran. Ya. Daun yang sudah kuning, ya. Kemudian jatuh ke tanah. Nah, itu namanya daun yang berguguran. Ini kenapa dibilang sampah organik? Karena sampahnya bisa mengurai sendiri tanpa diolah. Ini kalau dibiarkan di tanah, tidak kita ambil, ini bisa menyatu dengan tanah. Kayak rumput-rumput yang sudah kering, kayak apa lagi? Kayak kayu yang tumbang, yang sudah lapuk, kemudian hancur, kemudian jadi tanah dia termasuk sampah organik karena bisa mengurai ya. Kemudian beda dengan sampah anorganik. Kalau sampah anorganik itu contohnya apa? Itu ada botol. Kemudian apa lagi? Plastik. Banyak sekali ya contohnya ya. Kalau dari sampah anorganik itu banyak sekali ya. Jadi sampah anorganik itulah yang kita jadikan untuk bahan praktek kita pada hari ini. Oke ya, tadi kita sudah memungut sampah, sudah membersihkan lingkungan sekolah ya. Jadi manfaatnya itu banyak. Sekolah bisa bersih, kemudian sampah yang bisa kita olah, kemudian kita jadikan sebuah produk yang bermanfaat. Oke, kita lihatkan videonya. Ini ada video. Subscribe channel ini. Adalah sisa atau buangan dari suatu. Jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya juga.
Tapi lonceng adik-adik. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik dan yang kedua, sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Dua, sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Tiga, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu, digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau. Tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau kalengan minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya adik-adik. Lalu apa manfaat sampah anorganik? Manfaatnya adalah dengan membuat kerajinan dari contoh-contoh tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja makan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Bahan praktek kita ini semuanya dari sampah anorganik ya. Itu ada tas botol, ada sejenis plastik, ini pipet tapi termasuk ke dalam plastik ya yang susah terurai ya. Yang maksud terurai di sini itu yang susah hancur, itu maksudnya. Kemudian ada lagi sake, sake ini sudah kita potong-potong ya. Kemudian koran, terus ada gunting, ada lem ya. Ini kita jadikan apa nama itu bahan praktek kita itu dijadikan bermanfaat bagi kita. Ini kita jadikan kembang ya, kembang atau bunga. Oke, untuk ini video praktek kita.
sebelum pulang kita berdoa dulu. Seperti biasa, doa yang kita baca yaitu surah Al-Hasri. Silakan ketua kelas dipandu ya. Oke, sama-sama kita tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Tinggal di sini Pak, balik. Iya. Hah?